Tutorial membuat pola taper. Seperti ini kondisi rambutnya, jikrak-jikrak. Kita akan buat pola taper. Seperti biasa kita semprot-semprot. Step pertama kita adalah semprot-semprot supaya gampang untuk menjepit. Langsung saja kita jepit, kita parting bagian atas supaya tidak ikut terpotong, jadi biar mudah nanti dalam proses paddingnya. Step pertama, gunakan sepatu 3 untuk mengurangi ketebalan. Jadi setiap keputusan pasti ada sebab. Ini menggunakan sepatu 3 ini karena rambutnya ini dipastikan jika gerak terjadi kelihatan ini karakter rambutnya. Kalau terlalu pendek bakalan jegrak, karena kita akan membuat potongan taper fade. Jadi kita harus berhati-hati agar polanya tidak terlalu naik. Kita blending dengan sepatu 3 dengan posisi tuas close, jadi posisi tuas tertutup. Lakukan beberapa kali usruk-usruk atau blending. Pastikan rambut benar-benar terpotong, karena kalau tidak dibalen-baleni atau diulang-ulang seperti ini, biasanya ada beberapa rambut yang tertinggal. Jadi pastikan benar-benar terpotong semua. biar terpotong, tapi ya masih ada jerawat-jerawatnya. Nanti kita pakai overcomb. Jadi overcomb itu adalah finishing. Istilah overcomb juga bisa disebut dengan bahasa awam sisir miring-miring, gunanya untuk menghilangkan jerabut. Selanjutnya kita pakai sepatu 1,5. Teman-teman yang nggak punya sepatu 1,5 atau setengah, alangkah baiknya membeli di online, karena biasanya alat standar itu standar super taper, tidak ada sepatu 1,5 dan setengahnya. Jadi alangkah baiknya dan memudahkan membeli di online untuk mempermulus gradasi. Lakukan berulang-ulang, pelan saja pengangkatannya. Usahakan tidak merusak pola yang awal, pola yang memakai sepatu 3 tadi. Jadi lakukanlah secara pelan dan teliti. Ulang-ulang, usuk-usuk, tendeng, ngangkat, agak ngambang seperti ini. Posisi tuas menggunakan open. Jika agak ngangkat yang mendekati pola pertama tadi, kita agak dikasih open. Mainkan sepatu clipper open close untuk membiasakan
feeling kita terlatih lihat sepatu tuasnya open atau close, feeling kita terlatih. Jadi melatih feeling secara pelan-pelan, belajar potong tidak ada yang instan, harus dilatih terus-menerus. Langkah selanjutnya buat pola dasar, langsung aja super taper tanpa sepatu, kita buat pola nolnya. Seperti ini pola dasarnya, kita buat agak melengkung biar hasilnya gradasi yang dihasilkan natural dan lebih smooth dilihat, lebih enak dilihat seperti itu. Pastikan rambut-rambut pola ini terpotong dengan presisi, seret-seret gitu, agak melengkung seperti ini. Kita pakai brush yang kecil biar enak dalam menyikatnya. Seperti ini polanya, perhatikan pola dasarnya teman-teman. Selanjutnya mainkan tuas clipper, ini open. Jadi open, jangan tinggi-tinggi, perkirakan saja jarak 1 jari. Jadi open, lalu pakai sepatu satu, tetap open, naikkan lagi, perkiraan 1 jari. Jadi ini cara yang enak dalam membuat gradasi agar terlihat presisi dan halus. Lalu close dengan sepatu satu, naik dikit-dikit, pelan-pelan saja. Kita pastikan gradasinya bagus. Kita pakai sepatu setengah, ini gunanya sepatu setengah untuk biar lebih enak dalam membuat gradasi seperti ini. Soalnya kadang kalau pakai sepatu satu itu pengangkatannya masih terlihat tebal dan memerlukan sepatu setengah untuk memperhalus hasil. Jadi gunakan sepatu satu dan setengah dengan memainkan tuas. Jadi untuk membuat gradasi yang baik itu enak. Ini lebih detailnya kita pakai setengah open. Jadi tuas clipper itu kita mundurkan, itu juga setengah. Ini langsung pakai sepatu satu, kita tetap open, kita naikkan pelan-pelan agar tercipta gradasi yang halus. Kalem-kalem aja, tenang aja. Ulang-ulang seperti ini teman-teman, karena rambut itu terkadang berbeda-beda. Ada yang sekali langsung jadi bagus, ada yang harus berkali-kali baru bisa terlihat rata seperti itu. Itu harus terbiasa, membiasakan dengan berbagai macam model. Jadi belajar potong itu terlihat gampang, cuma prosesnya belajar seperti ini harus memerlukan kesabaran. Jadi tidak ada yang instan, karena mie instan saja perlu menunggu 5 menit untuk menjadi matang seperti itu. Mainkan guard sepatu satu dengan setengah. Kita lihat, kita cari mana yang masih tebal dan mana yang masih tipis. Kita usahakan menjadi gradasi yang halus, benar-benar halus. Kita pakai setengah lagi, pelan-pelan
angkat dikit, naik dikit, cerit lah. Ini yang sulit. Sebenarnya tidak sulit, cuma harus melatih feeling kita. Ini sudah mulai nampak lumayan halus antara pola dasar taper tadi dengan gradasi kita. Ini sudah mulai halus, masih ada sisa perpedotan sedikit, nanti kita hilangi. Ini masih ada perpedotan atau garisnya masih putus, kita pakai tuas half. Jadi tuas half itu di tengah, jadi di tengah-tengahnya antara open dan close itu kita hilangkan ya, seperti ini. Dikit-dikit aja, jangan sampai terlalu naik, nanti gradasi halus bagian atasnya bisa rusak. Jadi pelan-pelan angkat, agak-agak ngece gitu nariknya biar nggak terlalu naik. Ulang pakai sepatu setengah close seperti itu. Jadi melihat kontur atau bentuk kepala yang gelitut-gelitut, jelekong-jelekong seperti ini sudah mulai terlihat mulus. Langsung saja kita pakai sepatu setengah, kita angkat dikit-dikit untuk menghilangkan posisi yang masih tebal. Nanti saja, lalu kita pakai sepatu satu. Lanjut di bagian samping kanan dengan cara yang sama, kita open tuas clipper, lalu lanjut dengan sepatu satu open juga, kita tarik ke atas dengan agak-agak ngambang atau melayang. Pelan-pelan kita hilangkan perputusan antara pola dasar dengan pola awal tadi, pola atas. Pelan-pelan kita pakai sepatu setengah gantian dengan satu, mainkan tuas clipper untuk membentuk gradasi yang halus. Tidak ada yang sulit, yang sulit adalah tidak mau belajar. Seperti ini sudah kelihatan agak halus, kita pakai tuas clipper, kita mainkan dikit-dikit karena permukaan kepala ini berbeda-beda, jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Kita mainkan kuat agar gradasinya mulus. Selanjutnya gunakan trimmer untuk membuat line garis. Ini hairline-nya biar terlihat rapi. Tapernya kita pakai trimmer, kita rapikan line-nya biar terlihat rapi. Seret, kita agak miringkan dikit. Nah, ini kelihatan kan potongannya. Ini lebih enak dilihat kalau pakai trimmer. Saya pakai detailer dari World. Kita buat hairline-nya biar lebih halus dan lebih rapi ketika dilihat. Pastikan stepnya ini berurutan, jadi tidak ada yang tertinggal. Jadi dari kanan ke kiri.
Selanjutnya teknik overcomb untuk mengurangi bagian-bagian yang tidak terpotong oleh sepatu. Jadi ini teknik finishing ya teman-teman, jadi itu terlihat agak kurang smooth, jadi kita rapikan dengan overcomb. Posisi sisir miring, overcomb dengan kata lain sisir miring. Nah itu terlihat halus, jadi ceklongan-ceklongan itu kadang tidak terjangkau oleh sepatu clipper. Bagian-bagian yang jeprak-jeprak muncul-muncul ini kita rapikan, karena kalau terlalu jeprak nanti kelihatan seperti jamur. Ya, kita haluskan bagian belakangnya agar dilihatnya lebih smooth dan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan rambut ini berpengaruh. Perpotongan yang kurang rapi akan mempengaruhi pertumbuhan rambut. Jadi kalau potongannya rapi, pertumbuhannya itu jadi enak. Kita overcomb pelan-pelan, kita rapikan yang moncol-moncol dan gradasi yang tidak terjangkau oleh clipper atau oleh sepatu. Jadi kita rapikan pelan-pelan agar hasilnya dan pertumbuhannya bagus. Pelan-pelan overcomb dikit-dikit, kita lihat bagian mana yang masih muncul-muncul, kita overcomb. Jadi yang sulit itu overcomb finishingnya seperti ini. Jadi dikit-dikit, ini feelingnya harus melatih tangan itu biar lemes. Selanjutnya lepaskan jepit bagian atas, kita sisir ke belakang. Sambil kita cek apakah ada yang kurang atau masih muncul atau tidak connect dengan yang atas, kita rapikan lagi. Jadi proses finishing ini sangat penting dan perlu diperhatikan, soalnya mempengaruhi antara atas dan samping itu koneksi. Jadi rambut atas itu tidak gantung, karena sesuatu yang digantung itu tidak enak. Kalau tidak percaya silahkan mencoba. Overcomb pelan-pelan bagian atas biar koneksi dengan samping. Kita harus benar-benar teliti saat melakukan finishing. Kita cek ulang bagian-bagian yang berjendul-berjendul atau mengkrok-mengkrok, jeprak-jeprak, karena karakter rambutnya dekat-dekat. Ini masih tebal, kita overcomb pelan-pelan agar tidak terlalu jeprak. Nanti kalau terlalu jeprak kayak jamur, kalau terlalu tipis juga mempengaruhi bentuk wajah dan style. Karena ini temanya taper, jadi kita tidak boleh mengambil bagian samping atas terlalu dalam. Pelan-pelan saja kita rapikan agar tidak tampak mekrok seperti jamur. Nanti kalau ini tidak di finishing bagian atas ini, pelan-pelan di overcomb, kalau tidak dilakukan seperti itu nanti nampaknya seperti jamur, jadi bubuk mekrok gitu, jadi aneh biasanya kelihatannya. Lanjut cek bagian atas,
cek ulang apakah masih ada yang gantung atau tidak. Karena ini stylenya set swap, jadi kita tarik ke belakang dan kita belah seperti 30. Jadi kita pastikan di waktu dikebelakangkan ini tidak ada yang gantung, karena kalau ada yang gantung itu pasti kelihatan fals, jadi kelihatan gak enak dilihat. Kita potong bagian atasnya, kita cek adakah yang gantung ketika dikebelakangkan atau tidak.